banyak anak-anak yang punya mimpi-mimpi menjadi seorang atlet yang hebat ya di masa depan. Senang kita melihat adanya senyum anak-anak itu mengikuti olahraga prestasi, mendapat dia medali. Saya rasa itu udah jauh lebih kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada mungkin dapatkan segenggam materi. Kalau saat ini Bang, atlet kita itu ada 129 ya. Nah, dengan 17 pelatih. Ya, kalau saya setiap kali pelantikan KONI kecamatan saya bilang target KONI Deli Serdang juara Propsu 2020. Kita harus bangga, ini PON kedua. Ya kalau bisa ini berhasil dengan sukses dan ini akan besok membawa nama Sumatera Utara lebih baik ke depannya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara. Baik, terima kasih para pemirsa Kopi Sumatera Utara. Corong olahraga prestasi Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita kembali di podcast Kopi Sumut bersama dua host 2M, Monang Gabe sama Mohan Samosir. Kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Kalau kita berbicara Deli Serdang lah yang kita ingat Tamburan. Tamburan itu kita ingat itu siapa Tamburan ini? Beliau ini tamu kita yang sangat spesial adalah Dr. Asrinuddin Tambunan. Dan kalau dipanggil, biasanya saya teringat lagi waktu acara tahun 80-an ada acara unggulan TVRI. Aci, aku cinta Indonesia. Kan ada kan dulu. Ada. Jadi kita bersama Dr. Aci. Terima kasih Ketua. Ya. Sebenarnya kami sudah lama dan kami berterima kasih di tengah kesibukan Ketua yang luar biasa. Ketua masih bisa menyempatkan diri hadir di podcast Kopi Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Ketua. Ya. Kalau untuk Kopi Sumatera Utara selalu siap. Oke. Terima kasih Ketua. Beliau merupakan Ketua Umum KONI Deli Serdang. Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Kita bicara secara untuk olahraga ini kan? Ya. Jadi Ketua, yang pertama yang kami tanyakan, Ketua kan banyak dari dunia medis ya, kesehatan. Siap. Mungkin bisa bercerita di awal ini kenapa tertarik untuk membenahi atau mengurusi olahraga di Deli Serdang. Silakan Ketua. Siap Bang Monang. Jadi walaupun sehari-harinya katanya olahraga itu terkait dengan kesehatan ataupun sebaliknya ya. Nah, kesehatan itu kalau orang yang berolahraga juga kata dia kan. Nah, cuman dalam sehari-hari kehidupan saya melihat dan saya banyak menjumpai kebetulan di Deli Serdang ini banyak anak-anak yang punya mimpi-mimpi menjadi seorang atlet yang hebat ya di masa depannya. Ya, namun mimpi-mimpi ini ternyata hanya terputus ya di setengah jalan. Akibat memang tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan di Deli Serdang ini, ya kebetulan kami juga di rumah dan saya selalu mengajarkan anak-anak saya, mendidik anak-anak saya melalui olahraga baik tenis meja yang lainnya. Kita mengundang juga anak-anak sekitarnya baik dari kecamatan Deli Tua yang lainnya. Ya mereka mempunyai harapan ya kalau kami Pak tidak pandainya untuk berprestasi di bidang akademik gitu. Tapi kami mungkin punya sedikit bakat Pak di bidang olahraga. Kalau Bapak bisa bantu Pak, macam manalah kami bisa mengembangkan bakat kami sehingga kami bisa juga menjadi orang-orang berhasil besoknya kan. Melalui olahraga. Itu juga yang pertama yang membuat saya tergerak mau ikut di dalam kepengurusan olahraga atau apapun ini semuanya. Ya saya melihat bahwa udah saatnya lah ada orang yang lebih peduli untuk mengurusi olahraga ini, karena bagaimanapun kalau olahraga ini diurus secara baik, saya berharap adalah jalan lain untuk anak-anak kita mengubah masa depannya. Mungkin yang selama ini hanya tahu dia hanya akademik, mungkin dengan jalur prestasi olahraga itu akan membuka jalan cita-cita dia ke depannya lebih baik. Mungkin itulah harapan saya jadi ketua KONI ini. Dan di kalangan keluarga besar kita olahraga juga bukan hal yang baru ya. Bukan, di kalangan keluarga kita pun olahraga itu udah menjadi semacam bagian dari rutinitas gitu. Ada yang ikut lari, ada yang ikut biliar, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan ayah dulu kan Pak almarhum Pak Amri juga ada pembina olahraga ya. Merupakan pembina olahraga aktif sampai PSDS, sampai PSMS ya.
Ya mungkin di zaman mendiang ayah saya lah, Dr. Andes Haji Amri Tambunan, PSDS itu meraih prestasi puncaknya. Ini memang luar biasa, Dr. Haji ini ayahnya almarhum Pak Amri Tambunan. Opungnya almarhum Pak Jamaluddin Tambunan ya. Iya betul. Gubernur Jambi. Jambi di Jambi. Alumni Jambi. Berarti berkumpul sama dia. Iya, masih ingat lah dulu tuh. Dan Bapak udah Pak Azali bekas bupati kemarin, Bapak udah Dr. Haji. Betul. Keluarga kepala daerah ini. Keluarga kepala daerah. Kan ada keluarga atlet. Ada. Ini keluarga kepala daerah. Keluarga pemimpin. Keluarga pemimpin. Dan memang kalau kita sapa, Deli Serdang ini memang butuh pemimpin yang memang peduli akan olahraga. Betul. Bicara olahraga Sumatera Utara, Deli Serdang tidak boleh ditepikan. Dari dulu Deli Serdang itu Porpropsu, dulu Pordasu. Ranking kedua sudah pasti. Tapi akhir-akhir ini tergeser sama Tanah Karo. Betul. Padahal talenta olahraga di Deli Serdang seperti kata ketua tadi luar biasa. Kan begitu. Saingan dari Medan lah istilahnya. Lantas setelah ketua berkecimpung di olahraga, apa suka duka ketua dalam membina olahraga ini? Yang pasti ketua membina olahraga, saldo nggak tambah. Kalau kurang, kurang pasti kan. Siap. Jadi di awal-awal memang langsung terasa itu seperti abang bilang tadi, bahwa ternyata bukan hanya perlu pikiran, perlu tenaga, tapi ya ternyata buku tabungan juga perlu juga ngurus olahraga ini. Sampai saat ini memang ya alhamdulillah belum ada bantuan apapun ke KONI Deli Serdang. Ya tapi udah berapa event yang kita kerjakan untuk Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini ya memang ya nggak terlepas juga dari istilahnya bantuan kanan kiri muka belakang ya kan. Tapi di situ menjadi seninya itu juga bang. Situ pula tanpa ada duit, karena kita kebetulan mungkin satu-satunya KONI di Sumatera Utara yang tak mendapat hibah dari pemerintah, dari Pemkab. Ya mungkin nggak tahu saya masa lalunya bagaimana, tapi memang direncanakan tahun depan udah dapat. Tapi di situ pula seninya saya lihat, tanpa duit, hanya modal keberanian dan orang percaya, semua bisa jalan. Jadi itu juga yang membuat semangat kita bahwa ya kalau kita ikhlas mengurus olahraga ini, kita senang kita melihat adanya senyum anak-anak itu mengikuti olahraga prestasi, mendapat dia medali. Saya rasa itu udah jauh lebih kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada mungkin dapatkan segenggam materi kali saya. Itu yang mungkin Pak Wismoyo ini ketua ini. Pak Wismoyo itu kan di tengah peluk keringat atlet itu dia tetap membuat bangga itu atlet lah. Betul ya. Mengurus olahraga ini kan termasuk salah satu tugas mulia ini. Betul. Tugas mulia pengabdian. Tidak memikirkan untung. Memang harus. Kalau basic dokter sendiri, Pak Ketua sendiri olahraga atau hobinya dari dulu? Kalau saya memang dari dulu hobi olahraga basket. Saya memang dari muda memang hobi main di basket, ya sekali-sekali main pingpong juga. Tenis meja ya. Mungkin kita cerita apa lah, kan ini PON sudah semakin dekat. Iya, itu persiapan PON ya. Dan cerita PON 2021 Sumut Aceh, sesungguhnya kita boleh katakan Deli Serdang tuan rumah ini. Karena dari venue saja banyak kali Deli Serdang. Betul tuh Pak. Mungkin dokter bisa cerita tentang kesiapan ya, atau peran yang sudah dilakukan oleh KONI Deli Serdang dalam upaya menyukseskan pelaksanaan PON 2021-2024 nih, PON 21. Ya, jadi itu juga yang mungkin nanti jadi masukan juga kita nih Bang ya. Memang seharusnya kan KONI Deli Serdang tuh masuk ke dalam joint commission ya, untuk KONI ya. Dan kita memang menunggu arahan atau menunggu sampai saat ini surat keputusan lah baik dari KONI, dari PB PON ataupun dari KONI Sumatera Utara. Cuman yang bisa kita laksanakan saat ini sekarang bagaimana kita mensosialisasikan ke seluruh kecamatan kita, ya seluruh KONI kecamatan yang udah kita lantik, bagaimana mengajak nanti ke depannya atlet-atlet yang mereka bina itu di tiap-tiap kecamatan, tiap-tiap KONI mereka itu dengan cabur-caburnya itu datang nanti berbondong-bondong ke venue-venue untuk memberikan support. Tapi sebenarnya saya tidak untuk sekedar memberi support. Saya ajak mereka untuk bagaimana merasakan atmosfernya pertandingan
event nasional. Ya, saya berharap dengan mereka merasakannya atmosfer itu, ya mereka nanti akan punya cita-cita. Bagaimana kalau dia yang dalam posisi ditampil di gelanggang nasional itu. Termotivasi ya. Itu saya menanamkan rasa cinta olahraga itu ya. Iya, saya harap seperti itu. Saya ajak semua, kami akan lagi data nih sekarang semua. Kebetulan Deli Serdang ini yang paling banyak, paling merata di 22 kecamatan ini silat, Bang. Pencak silat. Pencak silat, ada karate, ya, bola kaki. Itu nanti akan kita ajak semua atlet-atlet yang dari muda sampai apanya sampai pelatihnya untuk bagaimana merasakan atmosfer pertandingan itu. Betul, kita biar mereka juga merasakan ada rasa kepinginnya kalau dia yang ikut bertanding di situ. Dan lebih penting lagi bahwasanya olahraga juga bisa menjadi standar untuk masa depan. Iya, itu harapannya. Jadi dia punya keyakinan bahwa yang dia kerjakan saat ini itu nggak akan sia-sia harusnya ke depannya kalau memang dipoles dengan baik gitu. Betul. Artinya walaupun dia bukan menjadi atlet kita saat ini, tapi mereka melihat mumpung kita tuan rumah. Ya, kalau ke Aceh kan belum tentu mereka pergi. Tapi kita di daerah kita, mereka menyaksikan langsung. Mudah-mudahan ke depan mereka termotivasi untuk menjadi atlet. Iya, itu harapan kita seperti itu. Kalau dari jumlah atlet bisa berapa atlet kita dari Serdang yang akan memperkuat Sumatera Utara? Kalau saat ini Bang, atlet kita itu ada 129 ya. Dengan 17 pelatih. Ya memang menurut saya kalau secara proporsi mungkin masih lebih banyak Medan. Ya. Medan. Tapi saya juga yakin ya sebenarnya sebagian atlet Medan itu udah kita lihat juga memang berdomisili dari Serdang juga awalnya itu. Tapi kita berharap nanti mereka lebih cinta lah ke daerahnya dibandingkan mereka itu nggak salah mereka pindah domisili ya, karena mereka mungkin mencari mana yang lebih menjanjikan masa depannya ke depannya ya. Tapi untuk PON ini kan sama-sama membela Sumatera Utara. Tapi membawa bendera Sumut. Iya, dan ini ke depannya ini jadi cambuk atau menjadi motivasi kami di KONI Deli Serdang. Ya, kami supaya tidak ditinggal oleh atlet-atlet ke depannya ya harus bisa lagi bagaimana membina itu supaya lebih baik ke depannya. 129 itu dari beberapa cabur itu kira-kira? Ada lebih kurang 17 ya. 17 cabur. Cabur unggulan kita apa itu? Cabur unggulan kita ya silat, karate, seperti itu ya. Dan mungkin stimulus-stimulus yang kita berikan kepada atlet bagaimana supaya mereka bisa berprestasi di PON gimana? Apa itu sudah dilakukan KONI itu Pak? Kalau kami dari KONI memang seperti tadi itulah, walaupun kami tidak punya anggaran apapun dari Pemkab ya, tapi saat mereka melakukan semalam Platda ya kita juga datang, kita berikanlah mungkin sekedar taliasi dari kita bagaimana kita mensupport mereka ya. Ada sentuhan-sentuhan lah ya. Sedikitnya ya kita juga ingin walaupun tidak banyak tapi tetaplah ini bahwa kita menganggap bahwa kami selalu berharap sama anak adik-adik itu atlet kami sampaikan walaupun kami tidak mensupport banyak tapi dengan kehadiran kami dengan apa yang kami bawa ini membuktikan sama Anda semua atlet-atlet Deli Serdang bahwa kami terus tetap ada bagi Anda semua. Ya kami berharap ini ke depannya bisa lebih baik. Memang luar biasa lah ya. Tanpa APBD pun ada. Ya. Dan taliasi. Cemana kalau ada APBD? Tahun depan ada APBD. Iya kan? Gitu ya kan. Kita lah Deli Serdang ini atletnya nih. Kita berharap gitu Pak. Dan yang syukurnya lagi Deli Serdang ini kan saat ini venue-venue pun ada Deli Serdang. Ya betul. Dan pasca PON tentu itu kan tidak pindah venue-venue itu kan ada. Dan itu kan bisa menjadi pendukung untuk kebangkitan kemajuan olahraga Deli Serdang. Kan gitu kan? Betul. Semacam, tapi nggak ada yang bangunan yang apa selain desa Sedan, nggak ada bangunan baru, venue baru yang apa? Mungkin kita satu dapat itu arena kabadi. Ya, ada kabadi di gor kita di Lubuk Pakam itu dirubah oleh pemerintah provinsi ya dengan bantuan dana dari Jakarta untuk dirubah jadi venue kabadi. Oh, kabadi di situ. Yang dekat stadion kita itu kan? Iya, siap. Selama ini kan jadi gor itu Bang, jadi itu nanti dirubah jadi khusus untuk kabadi. Nah, tapi mungkin ke depannya nanti tetap dipakai sebagai gelanggang olahraga untuk secara multi event gitu aja. Dan untuk yang biasanya kita bisa bangun ketua, tapi untuk pemeliharaan pemanfaatan itu langkah-langkah apa mungkin yang bisa dilakukan oleh KONI Deli Serdang itu? Kalau saya sih berharap dengan nanti selesainya PON mungkin nanti kita akan diskusi nanti kepada pihak Pemkab dan pihak provinsi yang mana-mana aja yang
venue yang bisa kita manfaatkan, ya biar nanti kita akan bisa membuatkan telaahnya bagaimana biaya perawatannya ke depan. Karena kita juga di KONI Deli Serdang, kami setelah Rakercap semalam itu udah menyusun kebutuhan kami untuk 2025 sekaligus merencanakan kegiatan apa sepanjang 2025. Ya bukan tidak mungkin kegiatan kami itu nanti akan memakai venue-venue yang sesudah peninggalan PON ini sendiri. Nah, itulah nanti saya rasa bentuk sumbangsi kami bagaimana mungkin dengan kami memakai venue-venue itu, ya kami akan mendapatkan pemasukan, ya itulah yang akan menjadikan biaya untuk maintenance nanti venue-venue yang ada itu. Apalagi 2026 kita tuan rumah Porpopsu ya Ketua. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Calon kuat dan cocok itu, dan ini kan menjadikan Deli Serdang tuan rumah paling beteng ini karena venue-venue berstandar semua sudah lengkap semua, lengkap venue-nya. Iya, jadi memang luar biasa lah. Jadi nggak muluk-muluk juga kalau kita berharap juara umum ya. Iya, harus persiapan harus sekarang itu. Siap. Mantap. Itu udah menjadi, belum ada pengesahan ya untuk tuan rumah apa ya? Belum ada. Tapi saja untuk menghadapi Porkop itu kita memang akan menggelar Porkap, ada. Kami rencana akan mengadakan Porkap di bulan 9 di bulan 8 ini, 8 akhir ya, dengan lebih kurang 11 cabang olahraga ya, dengan cabur. Memang jujur aja anggaran kita pun sangat terbatas ya, dari Pemkap hanya 274 juta atau 214 juta kali. Tapi udah saya bilang, udah kita jalan, kalaupun lebih kita cari dananya. Ya. Bagaimanapun kita pingin Pekan Olahraga Kabupaten Deli Serdang ini bisa menjadi pekan olahraga yang praponnya bisa menjadi satu corong. Oh, ini ada batu loncatan untuk menjadi PON ini sebelumnya gitu. Ya. Jadi gaungnya jelas. Bulan 8 ini ya. Bulan 8 sebelum PON. Sebelum PON. Tidak, pelaksanaan Porkap ini menjadi semacam membuat semarak PON lah ya. Membuat semarak PON ya. Ajang promosi juga nih Bang kita buat. Iya. Betul. Terus gini gitu, aku masih bertanya kembali kita mengenai pembiayaan. Bahwa alasan dana ini sebenarnya alasan klasik dari semua KONI. Betul. Bahwa minimnya anggaran untuk pembinaan di KONI. Ketua kan pasti sudah tahu itu. Artinya konsep apa nanti ke depan yang bisa ketua terapkan agar dapat bantuan dari Pemkap dari Artinya kayak di Medan. Mungkin KONI kabupaten di daerah itu dan terkutip cemburu dengan KONI Medan yang selalu rutin mendapat anggaran dari Pemko. Dan makanya program di KONI Medan itu memang tiap tahun pokok. Ada terus. Ya dari ketua sendiri ke depan konsepnya seperti apa nih pembiayaan untuk KONI ini? Ya mungkin kan kita kan baru tahun depan ya Bang ya akan mendapatkan hibah kita sendiri pun nanti baru mengajukan di RAPBD untuk dana hibah itu nanti berapa jumlahnya yang akan disepakati dari Pemkap untuk KONI. Tapi saya sudah berpikir memang berapapun nanti yang dianggarkan Pemkap, kalau menurut saya itu tetap tidak akan pernah cukup. Jadi dari sekarang kami dari pihak KONI Deli Serdang juga selalu mengajak donasi-donasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan CSR ataupun yang lainnya ya, antara Bak Sumut atau yang lain ya. Kami berharap ya kekurangan nanti yang diberikan Pemkap ini bisalah ditopang oleh CSR dari perusahaan-perusahaan yang lain ini. Inilah yang akan menopang. Tapi kami secara jujur kami tidak meminta dalam bentuk dana untuk itu. Kami sudah membuatkan nanti semacam agenda untuk beberapa kegiatan olahraga. Ya kami berharap mereka yang mendanai. Jadi biarlah kalau mereka kita nanti ada event, kita letakkan di sana eventnya, kita tanggalnya, mereka bantu berapa biayanya, nanti kita cari lagi support yang lain. Jadi kalau selama ini kan kita berusaha mencari dana, tapi enggak, kita libatkan mereka yang ikut di dalam kepanitiaan itu, mereka yang ikut bagaimana dalam pencarian dananya. Jadi kayak sepertinya kami baru selesai mengadakan Metafest di Tanjung Merawa ya. Metodis Festival KONI di Tanjung Merawa itu yang melibatkan lebih kurang 6 cabang olahraga, ada basket, silat, karate, dan yang lain-lain. Itu pendanaannya walaupun ya ada kita bantu dari KONI sedikit, pihak dari Metodis juga memberikan bantuan, tapi mereka juga mengadakan semacam
galeri atau UMKM. Hasil penjualan itulah yang dipakai untuk mendanai metaverse itu. Dan itu saya rasa dengan waktu itu targetnya 300 juta itu tercapai, hampir 400 sekian juta kita dapat duit di situ aja. Jadi jadi saya pikir dengan melibatkan swasta seperti itu, ya event-event itu bisa terlaksana dengan baik gitu, tanpa kita harus meminta membuat proposal kolaborasinya. Kreatif juga jadi itu adalah untungnya kita punya ketua KONI sedang ini spesialis bedah penyakit dalam. Jadi dalam menangani bagian dalam-dalamnya tahu ya. Menangani olahraga ini pun lebih mendalam. Kan gitu spesifikasinya ini begini. Ya, alhamdulillah lah kita. Ya, sama Dr. Asri ini kan. Ya, Dr. Asri. Ya. Betul. Memang luar biasa. Terus kedua bicara Porpopsu kita nih. Ya. 2026. Tentu dari sekarang kan Deli Serdang, KONI Deli Serdang pasti udah punya ancang-ancang dan target ini. Siap. Target ini. Bagaimana targetnya untuk 2026 ini? Ya kalau saya setiap kali pelantikan KONI kecamatan saya bilang target KONI Deli Serdang juara Porpopsu 2026. Tantangan untuk Medan ini. Tantangan. Iya. Bisa jadi tuh. Luar biasa. Iya, karena mungkin dalam waktu dekat ini akan terjadi suksesi di KONI Medan kan gitu. Terjadi perubahan kepemimpinan nih. Oh gitu ya. Terjadi perubahan. Sementara ini masih lama lagi. Mereka masih lama, udah kudanya lebih kuat. Ini yang di KONI Medan yang lama ini sudah bergeser nanti. Tapi kita tengok kita lihat nanti. Gitu dia. Tapi yang pasti daerah lain bersiap-siap lah. Siap-siap lah bahwa Deli Serdang akan membuat kejutan. Deli Serdang ingin produk gitu kan gitu. Belum pernah kita ketua ya. Belum pernah Bang. Tetap runner up aja terus ya. Iya. Kita berharap ini buat kejutan lah dulu. Kalau dari cabur-cabur andalan kita, ketua? Kita berharap nanti dari cabur ini kita akan menyiapkan cabur-cabur yang mempunyai banyak medali. Atletik, renang, bola, seperti itu. Ya kita itu aja yang kita bina. Jadi mungkin kita nggak perlu terlalu membangun membina olahraga macam bola kaki gitu ya. Udah biayanya besar, medalnya cuma satu gitu. Jadi kita fokus sekarang bagaimana atletik kita mainkan, bagaimana nanti olahraga seperti karate kita bisa mainkan, renang kita bisa mainkan, karena kebetulan kami juga punya kolam renang untuk yang berstandar internasional di Lubuk Pakam. Jadi di Lubuk Pakam itu? Di Lubuk Pakam ya, di depan kantor bupati. Jadi baru tuh ya? Baru ya. Jadi itulah harapan kami bahwa dengan olahraga yang banyak medali ya kami mungkin sebagai tuan rumah nanti bisa punya sedikit keuntungan lah untuk itu. Jadi memang tergambar semangat KONI Deli Serdang yang baru di bawah pemimpinan Dr. Aci ini itu dari waktu pelantikan. Saya rasa itulah pelantikan yang paling luar biasa. Ya, makasih. Gedung mewah. Lain hadir ya. Kalau aku hadir di situ, Pak Jun di depan apa itu ada gedung baru apa namanya? Ada. Bekas Tadika dulu ya. Sekarang namanya Geraha Bhinneka. Kalau dulu waktu pas pelantikan namanya masih Convention Hall. Convention Hall. Sekarang udah luar biasa sekali lah. Tapi terakhir lagi kita Pak Aci ke dulu masalah PON ya. Ini kan PON yang kedua di Sumatera Utara ya. Kalau menurut pandangan dari ketua sejauh ini kesiapan kita bagaimana kira-kira sebagai tuan rumah ya? Baik, walaupun memang secara langsung memang saya tidak dilibatkan ya dalam PON, tapi karena memang venue PON itu banyak di Serdang dan itu memang tiap hari pula saya lewati ini venue PON ini. Saya rasa ini persiapannya memang kayak kalau memang mesti selesai memang mesti harus dikebut cepat. Ya mesti adalah kerja 24 jam, tapi saya yakin dengan kepemimpinan dari Bapak pejabat gubernur yang baru ya Pak Tony, ya dengan begitu datang langsung merombak seluruh SK kepengurusan ya, dengan melibatkan seluruh Forkopimda dan yang lainnya. Jadi akselerasi pembangunan dan kepanitiaan PON ini saya rasa itu bisa lebih cepat mungkin nanti di era ini. Ya saya berharap tidak terjadi apapun atau delay apapun lah di dalam pelaksanaan PON di Sumatera Utara ini. Kita harus bangga, ini PON kedua. Ya kalau bisa ini berhasil dengan sukses dan ini akan besok membawa nama Sumatera Utara lebih baik ke depannya. Walaupun sebetulnya ada kesangsian ya.
pasti. Iya, iya. Pasti. Umumnya kedua masyarakat kita pesimis ini berlangsung tepat waktu. Khususnya mengenai stadion utama kita. Stadion utama untuk penutupan. Karena kan kondisinya sekarang masih sekian persen lah. Betul. Persentasenya kan itu. Ya. Tapi yakin kita Bang, kalau kita kerjasama, kerja keras yang baik, harusnya selesai. Ya. Atau mungkin closing statement lah dari ketua kita, ajakan atau apapun itu, bagaimana kita masyarakat Sumatera Utara untuk menyukseskan PON di kampung kita sendiri. Iya, di kampung kita sendiri gitu lah. Ya, baik, terima kasih Bang. Jadi seluruh rekan-rekan saya atau seluruh sivitas, seluruh saudara-saudara saya di Sumatera Utara, ya, saya selaku Ketua KONI Kabupaten Deli Serdang, ya, mengajak kita semua untuk bangga, ya, menjadi tuan rumah PON, ya. Yang ini PON mungkin nggak tahu kita kapan lagi nanti ada kita bukan menjadi tuan rumah PON yang berikutnya. Nggak ada lagi kita. Jadi mumpung ini ada PON saat ini walaupun ini di kabupaten saya di Deli Serdang, tapi ini bukannya PON-nya Deli Serdang, tapi ini PON-nya Sumatera Utara. Nah, jadi kita sebagai warga Sumatera Utara, kita harus bangga, kita hadiri setiap kegiatan yang ada di PON ini. Kita hayo-hayokan seluruh anak-anak kita untuk melihat bagaimana perjuangan atlet-atlet kita. Ya, kita berharap ke depannya, mungkin ke depannya anak-anak kita itulah yang akan menjadi salah satu duta Sumatera Utara ini ke depannya. Datangi venue PON kita ini, bangga kita menjadi warga Sumatera Utara. Semoga Sumatera Utara bisa lebih jaya ke depannya. Itu Baik. Jadi itu tadi maksud dari ketua kita ini, sekecil apapun yang bisa kita berikan, kita kontribusikan untuk menyukseskan Sumatera Utara jadi PON. Mari kita lakukan. Oke. Kan itu ketua kan? Oke, udah ya. Oke, baik. Terima kasih para pemirsa sekalian. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Deli Serdang yang sangat luar biasa. Kita berharap kontingen dari Kabupaten Deli Serdang nanti di PON bisa memberikan kontribusi untuk Sumatera Utara yang sangat signifikan, khususnya dalam peraih medali. Demikian, semoga bermanfaat. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara.